Ku sambut hai pagi yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan praktek coaching dengan kita sebagai tugas ruang kolaborasi modul 2.3 dan perkenalkan saya Andi Baut Andriampa SPD sebagai coach dan teman saya Rosnani SPD sebagai coaching. Rekan saya bernama Bu Ros, seorang guru kelas 5 di sekolahnya. Mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Ros ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Bu Ros sebagai coaching. Adapun tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coaching. Selamat siang Bu Ros, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Baik Bu Ros, apa yang Ibu Ros mau ceritakan? Begini Bu Andi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Boleh Bu Ros, silakan Ibu Guru ceritakan apa yang Ibu Ros ingin ceritakan. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% dari semua murid. Jadi menurut Ibu Ros, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan Bu solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Jadi menurut Ibu Ros, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya, kalau menurut saya hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu? Coba Ibu ceritakan. Kalau menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat Ibu murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Apa ya? Kalau menurut saya, Bu, pembelajarannya harus terpusat pada murid, terus murid
diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian kita seharusnya memberikan ice breaking atau games supaya pembelajarannya lebih menarik. Iya, betul sekali apa yang Ibu bilang ya. Lalu bagaimana Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid? Apakah penyebabnya sehingga anak-anak kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Coba Ibu Guru ceritakan. Ya, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak kali ya, Bu, dan Iya. berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Oh iya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Jadi saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu maksud? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, terus artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Bu. Ya, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti itu tadi, seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada murid saya. Kemudian bentuk tugasnya itu harus sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya, saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga murid itu terkesan tidak dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali pembelajaran yang Ibu rancang. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Saya sangat mendukung rencana yang Ibu paparkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Amin, insya Allah, Bu. Jadi terima kasih Bu Andi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya. Amin. Amin. Demikian praktek coaching, supervisi akademik melalui model alur kita dari kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan praktek coaching dengan kita sebagai tugas ruang kolaborasi modul 2.3 dan perkenalkan saya Andi Baut Andriampa SPD sebagai coach dan teman saya Rosnani SPD sebagai coaching. Rekan saya bernama Bu Ros, seorang guru kelas 5 di sekolahnya. Mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Ros ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Bu Ros sebagai coaching. Adapun tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coaching menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coaching. Selamat siang Bu Ros, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Ros, apa yang Ibu Ros mau ceritakan? Jadi menurut Ibu Ros, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi menurut Ibu Ros, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Jadi, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu? Coba Ibu ceritakan. Yang Ibu bilang ya. Lalu bagaimana Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid? Apakah penyebabnya sehingga anak-anak kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Coba Ibu Guru ceritakan. Ya, Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu maksud? Betul sekali Bu, ya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Wah, bagus sekali pembelajaran yang Ibu rancang. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Saya sangat mendukung rencana yang Ibu paparkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Demikian praktek coaching, supervisi akademik melalui model alur kita dari kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.